Halo guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari subscriber saya, saudara Albertus. Dia menanyakan bagaimana kalau ada orang meninggal, orang Indo yang meninggal di US. Bagaimana proses untuk pemakamannya, penguburannya, dan segala macam. Dan apabila jenazahnya mau dipulangkan ke Indo, itu bagaimana prosesnya dan dokumennya apa saja. Oke, sebenarnya ini pertanyaan bagus dan unik. Jadi memang kalau kita sebagai imigran yang kerja di luar negeri, kita harus segala sesuatunya tuh harus dipersiapkan. Kita harus tahu info-info seperti ini supaya nanti kita ya semoga-moga tidak mengalami. Jadi kita tahu paling enggak apa yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Oke. Jadi memang yang harus disiapkan pertama kali apabila ada kerabat Anda atau orang terdekat Anda atau family Anda yang meninggal di rumah gitu misalkan. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda harus menelpon 911. Jadi itu nomor satu yang harus Anda lakukan. Anda harus menelpon 911. Nanti mereka akan datang ke tempat kita. Itu biasanya ya sepaket. Ada ambulan, ada pemadam kebakaran, dan juga ada polisi. Mereka akan datang dan juga jenazahnya tentunya akan dibawa ke rumah sakit. Mereka akan ngecek ini meninggalnya karena apa. Dan juga ada polisi, pasti polisi ya akan tanya-tanya ke orang rumah yang ada pada saat itu. Jadi mereka akan menanyakan kita ini siapanya, terus jenazahnya ini ada hubungan apa dengan keluarga segala macam, dan meninggalnya karena apa. Jadi mereka akan interogasi kita seperti halnya yang kita suka nonton di film-film seperti itu. Nah, jadi jenazah itu akan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu rumah sakit akan mengecek jenazah tersebut dan akan mendeklar kalau ini sudah benar-benar meninggal dan meninggalnya karena apa seperti itu. Dan kita harus mengisi form biasanya untuk dikeluarkannya death of certificate. Jadi death of certificate itu ya akta kematian. Nah, setelah itu baru kita akan mengurus untuk funeral home atau rumah dukanya. Bisa kalau kita orang meninggal, ya kita ada semacam rumah duka atau memorial seperti itu. Agar kerabat-kerabat atau teman-teman bisa datang untuk penghormatan yang terakhir. Nah, jadi funeral home yang seperti apa dan bagaimana gitu kan. Oke guys, untuk pemilihan funeral home, kita bisa search aja di Google. Ini sebagai salah satu contoh. Ini ada funeral home namanya Forest Lawn. Oke, kita lihat. Ini Forest Lawn, forestlawn.com websitenya. Di sini dia tersedia berbagai macam paket. Jadi ada harmony, tradition, heritage, elegance. Jadi masing-masing paket ini tentunya beda-beda servisnya. Sebagai salah satu contoh, kita buka tradition. Mereka menyediakan servis apa aja. Jadi bisa memilih sebanyak atau sebesar 4.300 standard wood or metal casket. Jadi peti matinya kita bisa pilih mau yang wood atau yang metal. Lalu ada juga 4 jam untuk kunjungan apabila Anda mengundang kerabat atau teman. Lalu juga ada funeral and graveside ceremonies. Ada $700 floral tribute allowance, stationery products, dan macam-macam. Jadi ini total paketnya 11.000. Jadi tinggal tergantung budget Anda. Budget Anda cukup untuk yang berapa? Seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga pilihannya banyak. Ini cukup besar Forest Lawn. Location-nya pun banyak. Setiap location pun ya mungkin harganya juga beda-beda. Kita lihat seperti ini. Jadi memang di sini kalau untuk parknya itu kuburannya ya sangat indah. Juga ada kremasi, kita lihat.
Jadi lengkap ini servisnya, bisa dikremasi atau dibakar, bisa juga dikubur. Seperti itu. Jadi setelah kita proses atau booking funeral home, lalu kita baru akan proses untuk pengiriman jenazah. Kita juga bisa cek dari website nfda.org. Ini tentang pengiriman jenazah ke luar negeri. Jadi dokumen apa aja yang diperlukan. Kalau kita lihat di sini, tentunya ada death certificate, burial or transit, ada permit letter of non-contagious disease. Jadi pastikan dari rumah sakit akan mengeluarkan letter atau permit bahwa jenazah ini tidak ada virus. Mungkin meninggal karena penyakit seperti itu. Yang pasti tidak ada virus. Lalu ada juga embalmer's affidavit. Jadi harus dibalsem. Ini juga dari pihak rumah sakit. Nah, kita harus menyediakan pasportnya. Pasport dari jenazah tersebut. Lalu letter on funeral home, letterhead stating that only human remains are inside the casket. Jadi harus dikeluarkannya surat dari funeral home bahwa yang di dalam peti mati itu adalah human, adalah jenazah. Tidak ada barang lain ataupun macam-macam. Dan juga kita harus menyediakan nama kita, nama pengirim atau nama si penerima, address, dan juga telepon number. Jadi setelah dokumen-dokumen ini kita siapkan ke pihak funeral home, tentunya mereka juga pasti ada koneksi dengan kargo untuk pengiriman jenazah tersebut. Kita bisa dilihat di sini contoh website untuk pengiriman jenazah tersebut. Jadi memang di sini semua udah lengkap dan mudah dan sudah ada websitenya pastinya. Jadi kita tinggal search aja di Google, oke? Kita lihat di sini ada website international remains shipping. Apa aja yang informasi apa aja yang kita bisa lihat dari sini. Nah, ini ada step by stepnya. Yang pertama, connecting families to funeral home where deceased is located. Jadi kita akan kontak dia supaya dia bisa langsung menghubungi funeral home untuk proses lebih lanjut. Lalu yang kedua, funeral home prepares body for shipment. Jadi tentunya bodinya atau jenazah tersebut sudah dipersiapkan oleh rumah dukanya atau funeral home tersebut supaya bisa dipersiapkan untuk di-ship atau dikirim. Yang ketiga adalah paperwork, disiapkan juga death of certificate dan lain-lain. Lalu mereka akan contacting consulate to deliver deceased body to desired destination. Jadi tentu kita akan menentukan ini jenazah mau dikirim ke kota mana, ke bandara mana di Indonesia. Nanti mereka akan kontak dan mereka akan kasih tahu mungkin dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Tentunya yang terakhir kita juga harus kontak ke pihak penerima di Indonesia dari rumah duka di sana siapa yang akan mengambil jenazahnya atau mungkin akan diadakan penghormatan kembali atau seremoni kembali di Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini semua lengkap, ada websitenya. Jadi kita tinggal search aja di Google, oke? Nah, ini ada contoh death of certificate California, seperti yang kalian lihat. Ini yang mengeluarkan death of certificate itu Department of Public Health. Jadi informasi ini harus kita isi dengan lengkap dan jelas. Nama disease-nya, nama orang meninggalnya, lalu funeral home-nya. Ini contoh Forest Lawn Memorial Park. Segala macam kita harus isi dengan detail. Oke. Dan ini juga ada contoh certificate of death. Ini nama orang yang meninggalnya dan segala macam. Oke guys, saya rasa itu aja yang dapat saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Bertus
Semoga paling tidak Anda ada gambaran apabila memang terjadi sesuatu di sini, di US, apa yang harus Anda lakukan dari awal prosesnya sampai dengan akhir. Oke, jadi semoga bermanfaat video ini untuk Anda, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.